Sebelum pelajaran dimulai, mohon berdoa. Silakan ketua kelas dibimbing berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Dina. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Bapak akan absensi dulu ya. Pertama, Linda. Hadir Pak. Fitri. Hadir Pak. Evi. Hadir Pak. Messi. Hadir Pak. Anum. Hadir Pak. Zita. Hadir Pak. Lita. Hadir Bapak. Filosofi. Sakit. Sakit. Sakit Pak. Yang nggak masuk hari ini filosofi ya. Ya. Pada minggu kali ini Bapak akan membahas tentang besaran-besaran gerak. Untuk melanjutkan materi minggu yang kemarin tentang kinematika gerak. Ada yang sudah tahu ada apa saja besaran-besaran gerak? Besaran pokok sama Oh, beda. Belum tahu Pak apa Pak? Di dalam besaran-besaran gerak ini akan membahas tentang yang pertama adalah gaya relatif, kelajuan kecepatan sesaat, kelajuan dan kecepatan rata-rata, dan yang terakhir adalah percepatan. Yang pertama adalah gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak suatu benda yang diamati dari kerangka acuan tertentu. Seperti minggu yang kemarin yang telah dicontohkan ada ketika kita berada di dalam bis.
maka kita akan melihat objek di sekeliling kita akan bergerak mundur. Itu yang lebih jelas. Ini ada gambar mobil ini juga mobil. Ini bergerak 50 km per jam. Yang ini 40 km per jam. Di sini ada orang di pinggir jalan. Nah, gaya relatif itu yaitu ditentukan oleh kerangka acuan. Nah, di sini kita andaikan kerangka acuan di orang yang diam ini. Maka mobil ini dan mobil 1 dan mobil 2 akan sama-sama bergerak maju ke depan dengan kecepatan mobil pertama adalah 50 km, yang kedua adalah 40 km. Kenapa bisa sama-sama bergerak maju? Karena kerangka acuannya diam. Nah, yang kedua kita misalkan kerangka acuan di sini. Di mobil pertama. Ketika mobil pertama menyalip mobil kedua ini, maka arah mobil kedua akan terlihat mundur. Karena kerangka acuan ini bergerak maju lebih cepat daripada mobil kedua. Iya, Pak. Selanjutnya, prinsip gerak relatif. Prinsip gerak relatif adalah konsep yang menyatakan bahwa gerak suatu benda tak mutlak, tetapi bergantung pada kerangka acuan pengamat tadi. Ada yang orang di pinggir jalan dan pengamat mobil 1 tadi. Berikut adalah poin penting tentang prinsip gerak relatif. Yang pertama, kerangka acuan inersia. Sebuah sistem acuan di mana hukum gerak Newton berlaku. Dalam kerangka acuan ini, benda tidak mengalami gaya, akan tetap atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Yang kedua, kerangka acuan bergerak. Gerak suatu benda tampak berbeda jika diamati dari kerangka acuan yang juga bergerak. Yang seperti tadi Bapak contohkan. Selanjutnya, persamaan gerak relatif. Jika dua benda bergerak dalam garis lurus yang sejajar, bisa dalam arah yang sama atau berlawanan, kecepatan relatif antara kedua benda dapat dihitung dengan cara berikut. Jadi persamaan gerak relatif itu ada dua. Jika dua benda bergerak dalam arah yang sama dan jika dua benda bergerak dalam arah yang berlawanan. Rumus persamaan adalah jika benda yang bergerak searah. Pengaruh relatif kemana? Ternyata PB men dimana kecepatan relatif benda A terhadap benda B. VA adalah kecepatan benda A, VB adalah kecepatan benda B. Yang kedua, jika dua Benda bergerak dalam arah yang berlawanan. berat sama dengan VA plus VB, di mana keterangannya sama dengan yang ini.
Nah, di situ ada contoh soal. Mobil A bergerak dengan kecepatan 80 km per jam dan mobil B bergerak dengan kecepatan 60 km per jam di jalur yang sejajar. Itulah kecepatan relatif mobil A terhadap mobil B. Nah, di sana ada kata-kata yang sejajar, maka kita menggunakan rumus yang ini. Yang pertama. Ya. F relatif. Satu. Kecepatan relatif. Rumusnya adalah kecepatan relatif Sama dengan kecepatan benda B kurangi. dikurangi FA. Maka Jadi, kecepatan benda B yang yang 80 60 dikurangi 80. minus Minus. minus Benar. Kembali ya Pak soalnya. Kembali soalnya kayaknya. Oh, kembali soalnya. Ya. Jadi Ya. yang 80 km. Yang 80 itu ya. benda B. Iya. Kemudian Dikurangi benda A 60 km kecepatannya 60 km Ya. per jam. sama dengan Sama dengan 20 km per jam. Baru soalnya. contoh yang kedua. mobil Mobil C bergerak dengan kecepatan 50 km ke arah timur dan mobil B bergerak dengan kecepatan 70 km per jam ke arah barat. Itulah Dikurang. udah tambah itu loh. kan berlawanan kan Iya. dengan rumus ini. Terus Itu persamaan rumusnya kayak gitu. Udah ketentuan Iya. ya, Pak. Kan ada dua yang sejajar sama berlawanan. Yang sejajar dengan rumus ini Iya, Pak. Jadi di tambah. VC apa? B. Jadi jadinya 120 120. km per jam. Oke, di sini sudah paham semuanya. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya. Kecepatan dan kelajuan sesaat dan rata-rata. Apa itu kecepatan dan kelajuan? Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah dan arah geraknya. Kelajuan adalah besaran skalar yang menunjukkan seberapa cepat benda bergerak tanpa menghitungkan arah. Jadi perbedaan kecepatan dan kelajuan ini adalah kalau kecepatan ini besaran vektor yang mempunyai arah, kalau kelajuan cuma mempunyai besaran ya tidak mempunyai arah, yaitu besaran skalar. Definisi kecepatan sesaat adalah kecepatan pada suatu titik waktu tertentu. Ini adalah nilai kecepatan benda pada saat tertentu, bukan rata-rata selama periode waktu. Selanjutnya definisi kelajuan sesaat, yaitu nilai kelajuan yang diukur pada waktu tertentu tanpa arah. Untuk contohnya, ada yang pernah lihat itu di jalan tol ada radar gun. Iya. Ya, itu bisa untuk mengukur kelajuan sesaat. Selanjutnya, rumus kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, di kecepatan rata-rata rumusnya adalah perpindahan per selang waktu atau vektor F sama dengan delta X
per delta T sama dengan X akhir kurangi X awal diper T akhir kurangi T awal. Dengan V, vektor V adalah kecepatan rata-rata delta X perpindahan dan delta T adalah selang waktu. Untuk kelajuan rata-rata sendiri adalah jarak total sama per selang waktu atau vektor F sama dengan X per T. Dengan vektor F adalah kelajuan rata-rata, X jarak total, dan T adalah selang waktu. Nah, contoh soal. Ada yang sudah bisa mengerjakan? Mana ada pelajaran? Kalau Belum Pak, enggak? Kita kerjakan bareng-bareng dulu aja. Pelabuhan itu Contoh soal yang pertama. X1 60 meter. Kayak jadi kamar mandi ya, Pak? ya bisa Pak? bisa mas? Baca. Siapa? Pertama-tama kita cari jaraknya dulu. Sini ya Pak? Ya.
Zina lama. Iya. Banyak loh. Ih, pintar banget. Oke, kita bahas sama-sama. Seseorang berjalan 60 meter ke timur. Ini dan digambar Mas Rizal. Miring kak itu kan gambarannya. Orang. Tanahnya miring. Dalam waktu 60 sekali. Kemudian 20 meter ke barat selama 40 sekon. Jadi kita diketahui ya, X1 nya 60, T1 60, X2 nya 20 meter, T2 nya 40 sekon. Nah, untuk mencari kelajuan dan kecepatan di pertemuan kemarin kita harus mencari jarak, perbedaan dan selang waktu dulu. Pertama mencari jarak. Jarak adalah titik awal, jumlah titik awal sampai titik akhir dia berhenti. Jadi X1 tambah 2, 60 tambah 20 meter sama dengan 80. Nah, perpindahan. Perpindahan tuh ini dari titik akhir ke titik awal ini. Di sini doang perpindahan itu. Jadi X1 kurang X2, 60 dikurangi 20, 40 meter. Benar. Selang waktu. Selangnya tinggal ditambah saja. 60 ditambah 40, 100. Selanjutnya mencari kelajuan. Kelajuan tadi adalah jarak bagi selang waktu. Dengan jarak 80 meter selang waktu 100, maka kelajuan pada soal ini adalah 0,8 meter per sekon. Soalnya kecepatan adalah perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahan tadi adalah 40 dibagi selang waktunya 100 sama, yaitu adalah 0,4 meter per sekon ke arah kanan. Selanjutnya soal yang kedua. Kota P dan Q jika ditarik garis lurus terpisah sejauh 120 km, sebuah mobil bergerak dari kota P ke kota Q melalui salah satu jalan penghubung dan diperoleh data dari argometer sebesar 160 km. Waktu tempuh dari kota P ke Q adalah 2 jam. Kita mencari kelajuan dan kecepatan sama seperti soal yang besar tadi. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Kita gambar dulu. Ini adalah jika ditarik garis lurus ya 120. Nah, sebuah mobil bergerak dari kota P ke kota Q melalui salah satu jalan penghubung. Jadi tidak lewat sini. Lewat kita cari jalur sendiri. Ya. Bisa kayak gini ya. Iya Pak. Arah 160 dan jarak itu Waktunya jadinya 2 jam. 2 jam kan? Ya. Iya. Pertamanya tadi adalah perpindahan. Yang dinamakan perpindahan itu ini ya. Ya. Kalau jaraknya kan dari awal sampai akhir gini. Oh, iya, iya. Perpindahan 120. Terus jarak 160. selang waktu 2 jam. ya 2 jam. 2 jam berarti 120 menit. Detik ya. 10 detik. ditanyakan adalah kelajuan dan kecepatan. Kan gitu balik nanti. Kelajuan tadi adalah jarak dibagi Jarak bagi selama waktu dari 160 bagi 2 jam itu. karena ini kilometer ini 2 jam apa Pak? Oh Ya. iya. Kalau meter baru diganti second. Second. Maka hasilnya 80 km per jam. Nah. Selanjutnya adalah kecepatan.
per